Bahkan di anggota kelas biologi kemarin ada yang ketakutan. Saya tuh takut kalau kaya nanti kalau dirampok gimana, kalau rumah saya dicuri gimana, dan lain sebagainya. Belum uang datang gitu loh, uangnya belum ada aja udah ketakutan. Happy hockey! Makin happy! Makin hockey! Ini sepele banget. Serius sepele banget. Tapi banyak orang yang tidak mampu mengelola, ya, mengelola salah bertanya ke dalam dirinya. Itu. Sama-sama sambil rebahan. Biasanya kan orang bertanya ke dalam diri kan bukan pas aktivitas ya. Misal lagi bengong, lagi rebahan, lagi nggak melakukan aktivitas apapun gitu ya. Lalu bertanya ke dalam diri. Saya mau ngerjain ini ada peluang gitu. Tapi nanti kalau nggak balik modal gimana ya? Itu bertanya ke dalam diri. Daripada nanya, nanti kalau nggak balik modal gimana, mending Anda bertanya, bagaimana supaya ketika ada peluang, gimana ya biar untung saya berlipat-lipat gitu loh. Daripada bertanya kalau rugi nanti gimana, Anda tanyalah ke dalam diri Anda, supaya saya untung berlipat-lipat, saya harus bagaimana? Saya harus belajar dengan siapa yang ahli di bidangnya, saya harus nambah sumber informasi kemana lagi, dan seterusnya. Pertanyaan ke dalam diri Anda itu fatal. Dampaknya fatal. Ketika pertanyaan Anda nggak tepat, itu dampak ke masa depannya luar biasa. Ya. Jadi, tepatlah bertanya ke dalam diri, hati-hati. Hati-hati bertanya ke dalam diri. Gitu. Misal, mau melakukan sesuatu gitu ya. Gitu. Mau apa misalkan? Mau beli produk buat sampel, buat affiliate gitu ya, misalkan. Nanti kalau nggak ada yang nonton gimana ya videonya ya? Kalau view-nya jelek gimana ya? Gitu. Kalau nggak ada yang check out gimana ya? Itu kan nanya ke dalam diri. Pada saat nanya Anda apa? Sedang rebahan kan? Sedang santai aja kan? Sama-sama sedang santai, sama-sama sedang rebahan. Coba nanya gini, supaya view-nya bagus bagaimana ya? Supaya yang beli banyak, saya harus belajar sama siapa ya? Supaya untungnya besar, saya harus ngapain ya? Saya harus belajar apa lagi ya? Ini sepele teman-teman, tapi kalau cara bertanya ke dalam dirinya salah, fatal hasilnya. Itu, fatal. Anda yang jomblo, ada trauma untuk menyukai lawan jenis. Nanti kalau disakiti lagi gimana ya? Nanti kalau dikecewakan lagi gimana ya? Nanti kalau ditipu lagi gimana ya? Itu akan fatal. Daripada bertanya begitu, Anda tanya ke dalam diri, supaya saya disayangi bagaimana? Supaya dia setia bagaimana? Supaya hubungannya langgeng, apa yang harus saya lakukan? Cara bertanya ke dalam diri Anda mempengaruhi arah berpikir Anda dan tindakan Anda. Gitu ya. Nah, seringkali orang bertanyanya salah. Gitu. Bertanya ke dalam dirinya fatal. Ya. Kemudian terkait juga berikutnya adalah tentang belief system yang menghambat. Nah, belief system ini memori bawah sadar yang menghambat kelimpahan. Yang memorinya itu cenderung mendukung ke arah kekurangan. Gitu. Ya, cenderung ke arah kekurangan. Kekurangan itu jadi contohnya gini. Saya sering banget bahas ini, tapi saya pengen ulang juga biar teman-teman makin klik lagi. Ya. Contohnya adalah pada saat masa kecilnya, kalau program bawah sadar itu belief system itu adalah sesuatu yang diyakini. Belief system itu sesuatu yang diyakini, pola pikir, mindset, sudut pandang itu namanya belief system. Jadi pola pikir mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi hasil. Gitu. Belief system itu contohnya misalkan nih Anda digigit nyamuk gitu ya. Kalau belief systemnya, wah ini nyamuk ini bisa menyebabkan penyakit ini ya, maka ada nyamuk Anda tepok gitu. Tapi kalau belief sistemnya Anda itu binatang itu adalah reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya, terus Anda pecinta binatang, ada nyamuk hingga paling cuma ditiup gitu loh.
tapi yang sebelumnya bisa ditepok gitu, sampai penyet gitu. Ya. Nah, belief system mempengaruhi bagaimana cara Anda bertindak dalam mengejar atau menarik kelimpahan. Gitu, ya. Itu sangat mempengaruhi. Nah, belief system yang seperti apa yang menghambat? Contoh adalah yang paling bahaya, saya harus mengatakan, mohon maaf ya, adalah yang berhubungan dengan doktrin agama. Itu lumayan berbahaya. Ya, kadang ada beberapa tokoh agama yang tidak mampu untuk kaya, itu beralibi. Nggak kaya, nggak apa-apa, yang penting bahagia. Seolah-olah benar ya, tapi ini bahaya loh doktrin seperti ini. Artinya kekayaan dan bahagia itu seolah-olah nggak boleh dua-duanya, hanya pilih salah satu. Gitu. Tapi orang yang nancep, oh iya, hidup itu yang penting sederhana, sederhana itu bahagia. Ya, kalau kaya nggak bahagia, siapa bilang? Anda pilih kaya atau bahagia? Kalau saya maunya kaya dan bahagia gitu loh. Ya, kaya dan bahagia gitu. Jadi belief system lagi yang lainnya, contohnya ya, contohnya adalah misalkan gini, orang kaya susah masuk surga. Itu kalau ada dalam bawah sadar Anda akan milih surganya tapi miskin. Nggak mau kaya, karena kalau kaya itu masuk neraka, karena ada belief system itu di bawah sadar. Gitu. Lalu apalagi? Contoh, waktu masa kecil ketika sedang ada momen lebaran, teman-teman kan biasanya kan waktu kecil kan dapat uang banyak tuh, ya, dapat uang banyak, entah dari keluarga, dari saudara, ya, dari tetangga. Ketika Anda dapat uang banyak, apa yang dikatakan oleh orang tua? Jangan pegang uang banyak-banyak, nanti hilang, nanti dicuri, nanti kamu diculik orang. Itu mengendap di bawah sadar. Dewasanya ketika pegang uang, uang itu mesti ada caranya untuk keluar. Bahkan pegang uang banyak itu nggak kuat. Gitu. Ya. Teman-teman boleh tes pegang uang di dompet aja, tes aja. Di dompet ada 1 juta, Anda nyaman nggak? Bawa selama 1 minggu kemana-mana, nyaman nggak? Itu indikator yang paling gampang ngetes Anda ada program bawah sadar nggak terkait dengan uang banyak, itu nggak boleh. Nggak aman. Jadi ketika sugesti itu mengendap di bawah sadar terkait dengan nggak boleh pegang uang banyak, maka ketika dewasa, pas uang banyak, uangnya selalu keluar, atau nggak bisa punya uang banyak. Bahkan di anggota kelas biologi kemarin ada yang ketakutan. Saya tuh takut, kalau kaya nanti kalau dirampok gimana, kalau rumah saya dicuri gimana, dan lain sebagainya. Belum uang datang itu loh, uangnya belum ada aja udah